Lagi Bapak Ibu, ini yang tadi kita bilang mengenai risiko kita bulan ini dapatnya 2 kali ya. Pertama berkaitan dengan 3K elemen, yang kedua mengenai sadari atau sadar manajemen risiko. Ini khusus saya coba susun untuk yang di bidang keuangan ya. Jadi di mana aja risikonya, lingkupnya pengelolaan biaya modal atau capek atau investasi dalam proses replanting, tenaga kerja dan pengadaan pupuk. Kemudian kalau di pabrik di mana aja pembelian bahan baku. Jadi ini yang rawan itu adalah pembelian bahan baku TBS pihak ketiga. Ya, demikian juga dengan penyelewengan dalam penggunaan energi atau solar. Nah, ini titik-titik rawannya. Kemudian dalam perkebunan tadi ya mengenai lingkungan, ini ada cuaca, bisa mempengaruhi kas, bisa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau kita bilang lagi track, nah itu yang maksudnya pengolahan proses lingkungan gitu. Oh musim hujan, habis ini panennya banyak. Nah itu yang resiko keuangan perkebunan berkaitan dengan kondisi cuaca. Artinya waktu panennya bagus, pendapatannya bagus, tidak dihambur-hamburkan, ya karena kita ada masa track TBS. Nah di situ keuntungan pada bulan pasca panen tinggi bisa kita manfaatkan keuangannya. Jadi ada tidak untuk dihambur-hamburkan, kurang tidak untuk ditangisi, tapi dikelola dengan baik. Kemudian biaya inputnya ada juga mengenai fluktuasi harga pupuk ya. Korelasinya dengan harga minyak bumi berkaitan, misalnya contoh dengan situasi sekarang perang Amerika Iran yang nggak selesai ya, harga pupuk naik, bahan bangunan juga sampai dengan kalau nggak salah sekitar 30% ya. Itu resiko keuangan. Kemudian biaya UMR ya, syukurnya kita perusahaan perkebunan PT PEN4 itu nggak pernah kesulitan dengan ini, selalu deduksi, nggak pernah kita demo soal UMR ya, nggak pernah demo ya. Kemudian di pabrik apa aja nih tadi, pembelian TBS, kemudian oil loss ya, kehilangan dalam proses. Kemudian ini tadi inventory risk berkaitan dengan yang go digital tadi, penyimpanan tangki mengenai stok. Nah, termasuk dengan kualitasnya, karena kalau dijual tidak ada barangnya bisa menimbulkan denda, dijual mutu tidak tercapai sesuai spesifikasi juga dapat menimbulkan denda atau klaim harga. Kemudian di risiko keuangan pabrik RSS ya. Sengketa pembayaran pemberontakan latek ini biasanya untuk yang TP ya, TP, tapi memang mudah-mudahan sejauh ini tidak pernah ada latek TP DRS TP yang kendala. Kemudian energi cost, biaya bahan bakar kayu, syukurnya kita berasal dari kebun sendiri. Nah tapi yang paling repot itu Pak, kebutuhan pasar. Jadi dia kita harganya barang latek atau produk karet itu barangnya langka, tapi harganya belum begitu memuaskan ya. Itu juga bagian dari risiko keuangan pada pabrik RSS. Nah ini tadi kalau dikuantifikasi atau dikelompokkan ada risiko pasar, likuiditas, kemudian mengenai kepatuhan ya. Jadi kenapa risiko kepatuhan penting? Karena kalau kita kena ban Expo RSPO, kita akan kesulitan menjual produk kita dan kehilangan momentum dari penjualan produk, karena harga yang bersertifikat itu lebih tinggi daripada yang non sertifikat. Nah ini kalau dibentuk dalam matrik sama ya, seperti tadi. Nah ini apa yang bisa kita lakukan untuk memantau tata kelola? Yang pertama SAP rapi, kemudian ada audit operasional, stok oknam dan lain-lain dalam gudang, begitu juga dengan teknik terhadap stok CPO. Kemudian ada forecasting, gitu ya Pak Idi ya sekarang ya. Forecasting arus kas untuk mingguan ini sekarang ya luar biasa ketat ya Pak ya. Sekarang baru e-payment system kita, apa istilahnya Bu Indri? Bu Indri? E-payment system apa namanya? E-payment system kita apa namanya sekarang? Yang pembayaran yang baru IPS Pak? Hah? Invoice. Electronic invoice. Nah ini dia. Ya, e-payment system salah satunya adalah electronic
Jadi dia menghindari risiko kesalahan pembayaran. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya.